Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu ala kulli hal, al-mawsufu bi sifatil jalal wal kamal, al-ma'rufu bi majidil in'am wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul maqal. Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini, di kesempatan kali ini, kita bersama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini guna memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, baik amal ibadah yang telah kita lakukan maupun amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita sekalian ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini, khatib ingin berwasiat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita berusaha menjalani segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwa sesungguhnya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah, hidup kita akan menggapai kebahagiaan, hidup kita akan menggapai keselamatan di dunia wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada Jumat kali ini adalah keutamaan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang populer, yakni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang kondisi fisiknya sangat darurat. Dia tidak bisa melihat,
tapi oleh Rasulullah SAW masih tetap dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak bisa melihat. Aku tidak memiliki seorang yang menuntun, yang membimbingku untuk menuntunku ke dalam masjid. Rumahku sangat jauh. Rumah Ibnu Ummi Maktum sangat jauh dengan Masjid Nabawi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Ummi Maktum menghadap kepada Rasul, meminta kepada Nabi ayyurkhisalahu fi baiti. Dia minta rukhsah, minta keringanan untuk tetap bisa melaksanakan di rumahnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul kemudian bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, "Ya Ibnu Ummi Maktum, hal tasma'un nida bi shalah?" Wahai Ibnu Ummi Maktum, tapi apakah engkau masih bisa mendengar kumandang salat? Masih bisa mendengar adzan salat? Kata Ibnu Ummi Maktum, qala na'am. Dijawab dia, Rasulullah, saya masih bisa mendengar. Saya masih bisa mendengar kumandang adzan, kumandang salat. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib, tetap tunaikan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ummi Maktum, yang padahal kondisi fisiknya tidak bisa melihat, rumahnya sangat jauh, bahkan kondisi keamanan Madinah saat itu berbeda seperti kondisi keamanan Madinah saat ini. Tapi kenapa Rasulullah SAW tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid? Karena memang sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan, keistimewaan, pahala yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ketika mereka ketinggalan sholat berjamaah, bahkan ada satu riwayat yang mengatakan hanya ketinggalan satu waktu sholat berjamaah, bahkan hanya ketinggalan takbiratul ihram. Sikap mereka saat ketinggalan sholat berjamaah, mereka bagaikan terkena musibah, mereka bagaikan terkena virus corona, bagaikan rumahnya kebakaran, bagaikan kena pencurian. Bahkan ada yang sampai 3 hari dia meriang, dia menyesal, dia bersedih. Ada yang sampai 7 hari dia menyesal, bersedih, berkeluh kesah karena ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan ada yang berusaha dengan mencari-cari masjid mana yang masih tetap buka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan ada yang berusaha
dengan menggantinya sedekah untuk menggapai pahala sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, ketika sholat isya beliau kedatangan tamu. Sampai sholat isya berjamaah di masjid kamu itu belum pulang. Maka bagaimana sikap Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri ketika ia ketinggalan sholat isya berjamaah? Ketika tamunya sudah pulang, ia cari masjid mana yang masih buka untuk tetap melaksanakan sholat isya berjamaah. Namun ketika tidak ada satupun masjid yang masih melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu dia ucapkan, Inna lillah, ya Allah, saya ketinggalan sholat berjamaah. Seakan-akan dia kena musibah, dia ucapkan Inna lillah. Lalu dia bersumpah, ya Rabb, ashhadukum annal haita sadaqatul lil masakin. Ya Rabb, aku bersaksi kalau tahun ini kebun kurmaku, hasil panen kebun kurmaku, aku akan sedekahkan untuk fakir miskin sebagai pengganti daripada sholat isyaku yang ketinggalan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap salafus salih, ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka menyesal, mereka bersedih manakala ketinggalan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia adalah sahabat Nabi yang terkaya nomor 2, konglomerat kedua setelah Utsman bin Affan. Saat waktu maghrib tiba, karena ia sebagai seorang pengusaha sibuk dengan urusan bisnisnya, saat kumandang adzan maghrib, Abdurrahman bin Auf sibuk dengan urusan rombongan tamunya yang berjumlah 600 rombongan onta berikut dagangannya. Saat Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan adzan maghrib dan kemudian iqamah, kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, baru kemudian Abdurrahman bin Auf datang ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tapi bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf? Ketika selesai sholat maghrib berjamaah, lalu ia hampir Rasulullah, lalu dia ucapkan, ya Rasulullah, saya celaka ya Rasul, saya celaka ya Rasul. Apa kata Nabi, apa yang membuatmu engkau celaka? Saya tadi ketinggalan sholat berjamaah saat takbiratul ihram. Ya Rasul, bagaimana seandainya aku ganti ketinggalan takbiratul ihram saat sholat berjamaah itu, aku ganti dengan sedekah 300 ekor unta, apakah akan bisa menutupi pahala yang ketinggalan? Apa kata Nabi? Tidak bisa tercukupi. Kata Abdurrahman bin Auf, bagaimana kalau aku ganti dengan 600 ekor unta? 600 ekor unta sebagai ganti sedekah untuk menggapai pahala yang aku tinggalan saat sholat berjamaah saat takbiratul ihram yang pertama. Kira-kira bisa ketebus enggak ya Rasul?
Apa kata Nabi? Itu juga belum tercukupi. Bagaimana kalau aku ganti dengan 600 ekor unta, berikut seluruh harta perniagaannya untuk menebus pahala ketinggalan sholat berjamaah saat aku ketinggalan takbiratul ihram yang pertama? Apakah sudah tercukupi? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Abdurrahman bin Auf, bagaimana engkau mau mengganti pahala sholat berjamaah saat takbiratul ihram, imam takbir, kita takbir, maka seluruh dunia dan seluruh isinya itu belum tercukupi kau gantikan? Itu lebih utama daripada orang yang sholat berjamaah saat imam takbir, kita takbir, dunia dan seluruh isinya itu lebih utama. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan, keutamaan sholat berjamaah itu terletak pada takbiratul ihram yang pertama. Saat imam takbir, kita ikut takbir, itu dunia dan seluruh isinya akan lebih kita gapai pahala daripada kesinan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama, dan mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, terutama istiqomahkan sholat berjamaah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amad, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaban liman jahada kafad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat tanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa atiullaha ibadallahi lama da'akum wa sallu wa sallimu 'ala nabiyillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa ta'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafirat dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله